Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, ketemu lagi dengan Harjito Ojit. Saya berharap semoga kita semuanya selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada saat ini, di era pandemi COVID ini, pada era pembelajaran jarak jauh, ayo kita masih tetap membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan sniping tool untuk mendukung pembuatan soal pilihan ganda pada aplikasi Google Formulir agar media pembelajaran kita semakin menarik, menyenangkan bagi siswa-siswa kita. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ikuti video berikut ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, berikan like serta komen. Apabila video pembelajaran ini bermanfaat, silakan dibagi sebanyak-banyaknya pada rekan-rekan kita yang membutuhkan, agar bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran mereka. Mari kita ikuti video tutorial berikut ini di Harjito Ojit. Sekian, kita ikuti. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, untuk membuat soal pilihan ganda menggunakan Google Formulir akan lebih cepat apabila kita menggunakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Windows, yaitu Sniping Tool. Nah, dengan menggunakan Sniping Tool, pekerjaan kita akan semakin cepat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita ikuti berikut ini. Kita akan buka pencarian kita dengan menggunakan Google. Selanjutnya, kita akan buka akun Gmail kita. Setelah terbuka begini, kita akan mengawali dari titik 9 di kanan atas. Kita buka Drive, kemudian kita ngeklik sebelah kiri yang ada plus, kita tarik ke bawah dari plus, kita lihat dan kita pilih Google Formulir. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Form yang akan kita gunakan untuk membuat soal pilihan ganda. Nah, untuk membuat soal pilihan ganda yang dengan menggunakan fasilitas Sniping Tool, sebaiknya kita sudah punya soal yang kita tulis di Microsoft Word seperti ini misalnya. Ya, kita sudah punya soal yang kita tulis, kita ketik di Microsoft Word. Baik, kita tutup sementara. Ini akan kita isi formulir tanpa judul ini, yaitu dengan misalnya ulangan harian kedua. Materinya atau KD-nya adalah kelangsungan hidup organisme. Misalnya seperti itu. Untuk selanjutnya, kita perlu menambah form di bawahnya. Ini adalah dengan identitas siswa. Nah, misalnya di sini kita tulis dia harus mencantumkan nama terlebih dahulu. Kemudian ini wajib kita isi, kita aktifkan seperti ini, dan ini nama kategori yang kita pilih di sini adalah jawaban singkat. Nah, setelah itu biasanya kita akan nambah lagi. Setelah nama adalah nomor absen. Nomor absen ini tetap jawaban singkat. Kemudian wajib diisi, kita pilih. Nah, saya kira cukup. Biasanya kalau kita ulangan, Bapak Ibu guru hanya mencantumkan anak-anak itu untuk diminta mencantumkan nama sama nomor absen. Untuk materi IPA
ulangan harian kedua KD kelangsungan hidup organisme. Selanjutnya kita perlu pisahkan antara soal bagian depan dengan soal yang sesungguhnya dengan memisah menggunakan menu paling bawah di sini, tambahkan bagian. Nah, di sini bagian ini akan kita isi dengan mungkin petunjuk soal. Nah, kita isi di bawahnya di sini adalah pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sampailah kita pada pertanyaan yang pertama. Namun sebelumnya kita akan melihat soal kita yang sudah kita buat terlebih dahulu di Microsoft Word. Nah, saatnya kita akan menggunakan sniping tool. Sniping tool yang sudah kita pasang di berupa pin di bawah bagian layar komputer kita aktifkan. Nah, seperti ini. Kita dengan menggunakan fasilitas sniping tool yaitu new. Ini kita mulai new, kita pilih. Nah, layar menjadi tertutup. Nah, kita saatnya untuk memotong soal nomor 1 seluruhnya dengan opsi jawaban. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita simpan dengan menggunakan file save as. Nah, sudah kita siapkan folder untuk menyimpan hasil potongan-potongan soal itu. Misalnya di sini kita sediakan folder ulangan harian kedua. Nah, di sini kita beri nama file yaitu soal nomor 1. Kita tulis angka 1. Kita save. Nah, sekarang kita akan memotong soal nomor 2. Sniping tool kita aktifkan lagi. Kita new. Kemudian kita potong soal beserta jawabannya. Seperti ini. Kita save as. Sudah masuk di sini, kita beri nama file di sini adalah soal nomor 2. Kita save. Kita sudah dapat 2 soal. Kita akan mengaktifkan sniping tool lagi, kita new. Kita potong soal nomor 3. Nah, seperti ini. Kemudian file save as. Kita beri nama soal nomor 3. Kita save. Berikutnya kita akan memotong soal nomor 4. Kemudian kita save as, masuk di folder, kita beri nama file soal nomor 4. Kita silang, kita tutup. Kita akan memotong soal nomor 5. Sniping tool kita aktifkan, kita pilih new. Kemudian kita potong soal nomor 5. Nah, sudah dipotong, kemudian kita save as. Kita beri nama soal nomor 5. Save. Nah, kalau kita ingin membuat 10 soal, kita tinggal melanjutkan lagi. Yang paling akhir kita akan memotong soal nomor 10 beserta gambar dan opsi jawaban. Save as soal nomor 10. Nah, di dalam folder kita sudah mendapatkan 10 soal. Nah, sekarang kita punya 10 soal yang sudah hasil pemotongan menggunakan sniping tool. Nah, kita simpan sementara, kita kembali ke Google Form yang sudah kita siapkan tadi. Nah, biasanya dalam membuat soal kita
mengetik langsung di sini atau mengcopy dari sana Microsoft Word. Tetapi tidak bisa bersamaan antara soal dan opsi jawaban. Harus satu persatu. Soal sendiri, opsi jawaban sendiri A, B, C, D. Maka membutuhkan waktu lama. Karena dengan menggunakan sniping tool kita bisa mengcopy soal beserta opsi jawabannya. Nah, di sini kita akan menggunakan fasilitas insert yang telah disediakan di soal ini. Mari kita pilih insert. Nah, kita akan diarahkan ke sisipkan gambar, unggah. Kita pilih mencari. Nah, kita sudah diarahkan ke tempat kita menyimpan tadi, soal nomor 1. Kita pindahkan ke Google Form. Nah, di sini kita sudah mendapatkan soal nomor 1. Di sini kita tinggal memasang opsi kuncinya saja di bawahnya, yaitu A, B, C, dan Do. Nah, ini nomor 1. Sekarang nomor 2, dengan mengeklik tanda plus di sebelah kanan. Kita menggunakan fasilitas menu insert, sisipkan gambar, unggah, cari. Soal nomor 2, hati-hati, soal nomor 2 di sini. Open. Nah, teman-teman, kita sudah punya soal nomor 2. Kita berikan opsi jawaban A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya kita akan memasang soal nomor 3 dengan menggunakan menu insert. Kita mencari soal nomor 3. Open. Akan masuk ke soal nomor 3 di Google Form. Kita pastikan masing-masing soal adalah opsinya sudah pilihan ganda seperti ini. Selanjutnya kita akan opsi jawabannya A, B, C, dan D. Selanjutnya kita akan memasukkan soal nomor 4, sekali lagi dengan menggunakan fasilitas insert yang ada di sebelah tengah ini. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 sudah masuk. Kita berikan opsi jawaban A, B, C, D. Baik. Selanjutnya kita akan pastikan mengcopy soal nomor 5. Kita berikan opsi jawaban A, B, C, D. Kita sudah sampai soal nomor 5. Selanjutnya adalah soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 sudah masuk. Kita berikan opsi jawaban A, B, C, D. Nah, teman-teman, kita sudah mengcopy semua soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, kita akan men-setting soal ini sebelum kita memberikan kunci jawaban, ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat dengan ngeklik pratinjau, maka akan soal halaman depan adalah seperti ini judulnya. Ulangan dari kedua, terus ada identitas, ya, ada identitas siswa, nama, dan nomor absen. Saya kira cukup gitu, ya. Nah, sekarang kita akan men-setting soal ini dengan menu setting yang ada di sebelah kanan atas ini, setelan. Kita pilih setelan, ada 3, yaitu umum, presentasi, dan kuis.
Maka yang pertama kita sel umum. Yang perlu kita edit di umum adalah batasi untuk satu tanggapan saja. Jadi peserta hanya mengerjakan satu kali saja. Kemudian di presentasi ini adalah kita ngeklik acak urutan pertanyaan supaya tampilnya nanti antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, peserta ujian satu dan ujian berikutnya bisa tidak sama tampilannya. Kemudian kuis kita klik, kita aktifkan ini, jadikan sebagai kuis. Ini harus kita aktifkan. Kemudian rilis nilai adalah segera setelah setiap pengiriman, ini harus segera terkirim gitu ya yang dimaksud. Responden dapat menilai pertanyaan yang tidak terjawab, ini tidak usah. Jawaban yang benar tidak usah. Kemudian langsung nilai poin saja, bisa melihat nilai poin. Sekarang simpan hasil setelan kita simpan. Nah, sekarang kita akan berikan kunci jawaban untuk soal nomor 1. Sahabat semuanya, kita membuat soal jumlahnya 10. Sehingga masing-masing harus kita beri poin. Dengan memberikan kunci ini kita akan memberikan poin. Kunci jawaban kita pilih seperti ini. Misalnya nomor 1 ini kuncinya misalnya saja, saya asal saja, yaitu B. Nah, poinnya di sini adalah karena jumlah soal 10, kalau benar satu nomor berarti 10. Karena 10 kali 10 menjadi 100. Nah, demikian soal nomor 1 sudah terjawab seperti ini. Kemudian soal nomor 2 kita arahkan ke soal nomor 2. Kunci jawabannya saya asal saja, misalnya C. Jangan lupa memberikan poin 10. Demikian seterusnya untuk soal berikut. Kunci jawaban kita misalnya A. Jangan lupa ini poinnya juga 10. Nah, nomor berikutnya juga demikian, misalnya ini Jawa, kuncinya adalah yang paling bawah. Jangan lupa poinnya adalah 10. Soal yang nomor 5, kunci jawabannya adalah misalnya A lagi. Pastikan di sini A, di sini juga ada tanda cek ya. Terus jangan lupa poinnya 10. Soal nomor 6, kuncinya adalah C. Sekali lagi, saya asal saja memberikan kunci ya, agar cepat saja. Yang penting sahabat semuanya bisa memahami langkah-langkahnya. Nah, sudah semuanya. Baik, sahabat semuanya, kita sudah mendapatkan soal 10 pilihan ganda dengan menggunakan sniping tool pada aplikasi Google Formulir, yang waktunya bisa cepat, efektif, serta hasilnya akurat. Nah, sekarang langkah terakhir untuk pembuatan soal ini adalah kita mengirimkan link ini. Kita mengirimkan link dengan menggunakan fasilitas di sebelah kanan atas ada tertulis kirim. Ini kita pilih kirim form. Di sini kita akan menggunakan yang tengah ini, menu rantai tautan, itu panjang sekali. Ini kita perpendek dengan menggunakan perpendek URL ini, kita pilih, kita klik. Nah, kita mendapatkan link yang pendek ini, kita salin, kita pilih tombol salin. Nah, sekarang kita akan bagikan melalui media sosial yang lain, misalnya WhatsApp ya. Biasanya teman-teman menggunakan WhatsApp ya. Seperti biasanya, kalau link ini sudah kita dapatkan, kita tinggal membagikannya melalui WhatsApp. Nah, seperti biasanya teman-teman
mengaktifkan WhatsApp webnya. Kita sebarkan pada kelompok siswa yang akan mengerjakan. Yang tadi sudah kita cap seperti ini. Pada link yang ada. Nah, jadi link yang sudah kita copy, kita share melalui WhatsApp. Nah, itu teman-teman bagaimana membuat soal dengan menggunakan aplikasi yang sudah diisikan Windows, yaitu Sniping Tool pada Google Formulir. Selanjutnya, untuk mengirimkan link, memperpendek link dengan URL, bisa menggunakan dengan aplikasi khusus. Yang biasa teman-teman lakukan adalah Bitly, dengan menggunakan aplikasi Bitly. Nah, aplikasi Bitly bisa kita lihat pada konten saya selanjutnya. Saya kira itu yang bisa kami bagikan. Apabila hal ini berguna, silakan di-share ke teman-teman kita yang membutuhkan sebanyak-banyaknya. Namun jangan lupa like, dan yang belum subscribe. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami akhiri.